dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa setia Metro TV, kembali lagi bersama kami di program yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua di sahur ini, yaitu Asmaul Husna, insya Allah berkah. Salah satu kunci kalau hidup kita mau berkah, bersabarlah dalam menghadapi setiap musibah. Masya Allah. Menghadapi setiap keadaan, tidak ada cara yang terbaik kecuali dengan bersabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu. Ista'ana yasta'inu itu artinya memohon pertolongan. Ini sama dengan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'inu, wahai hamba-hambaku orang yang beriman, mintalah pertolongan bis sabri, yang satu dengan sabar, yang kedua bisalah, bisabri wassalah, dengan salat. dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa kok kita dahului sabar? Tentunya dalam salah satu ayat di surat Al-Baqarah Allah menyampaikan berita gembira kepada kita semua. Setiap kita pasti akan dihadapkan pada ujian, pada musibah ya, ya. Pada musibah. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa dengan musibah, mereka mengembalikan perasaan mereka dengan penuh kesabaran, yaitu dengan prinsip inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa sih orang yang bersabar? Ayat ini sudah menjelaskan nih untuk kita semua bahwa orang yang bersabar itu orang yang ketika dititipkan musibah, dia punya prinsip kami ini milik Allah dan suatu saat kami juga akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Itulah sabar. Tidak ada tempat mengembalikan semua rasa sedih, rasa gundah kecuali hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang menjadi perwakilan kita dalam hidup, dan cukup Allah yang menjadi penolong kita dari setiap musibah dan masalah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Masya Allah. Jadi untuk berbuat baik tuh ya perlu sabar. Nahan emosi perlu sabar. Minta maaf perlu sabar. Memberikan maaf juga perlu sabar. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Masya Allah. Jadi ternyata sabar itu bukan hanya ketika musibah, tapi yang paling berat, bahkan ada yang lebih berat, sabar dalam ketaatan. Misalnya, contohnya Bi, berbuat baik, ada rezeki, kemudian kita nggak pelit sama orang lain. Kadang kalau punya rezeki mungkin sayang ya. Iya. Itu mungkin ya yang diujinya gitu kan. Sayang dan akhirnya ada perasaan kayak gini. Aduh, daripada buat ini, mendingan buat itu. Ya Allah. Daripada buat itu, mending buat ini. Kayak lagi ngingetin diri sendiri ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya hitung-hitungan, kebanyakan ngitung malah nggak banyak berbuat baik. Iya. Jadi kalau lagi ada godaan alladzi waswisu fi sudurin nas, ada bisikan yang
bisikan setan itu ya. Udah nggak usah. Ngapain Nabung sih aja berbuat deh, baik? mending nggak usah deh ngasih orang. Itu nggak usah diikutin ya, karena itu bisikan Iya, setan ya. Bener. Ya Allah. Ini sabar yang pertama, sabar dalam Ketaatan. ketaatan dan Kalau kebaikan. kalau udah niat baik, lakukan aja. Ya, Insya Allah. sabar aja udah. Sabar tuh artinya gini. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Ketika ada rezeki kita mau sedekah. Masya Allah. Terus nggak ada rezeki tetap sabar. Tetap sabar. Sedekah juga dalam bentuk yang lain. Dulu waktu kita ada uang, sedekahnya ya dengan uang. Sekarang uangnya belum ada lagi karena kan roda berputar. Sedekahnya dengan Sedekah dengan tenaga, pikiran, senyum, doa. doa. Ya, Masya Allah. Kemudian sedekah dengan kebaikan itu juga sedekah. Abi, mendingan kita tahan dulu deh. Tin, ya, Oke. pemirsa di rumah juga pastinya akan sabar menunggu Ya. Abi menyampaikan tentang sabar Dan ya. nanti Pokoknya kakak juga mau nanya. mau nanya, pokoknya semuanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Alhamdulillahirabbil alamin, hada min fadli rabbi. Kembali lagi dalam program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Wah, sesuai janji Bi, kita kembali Ya. lagi ya. Tadi yang pertama taat Ya. dalam sabar. Yang kedua as-sabru anil musibah. As-sabru anil musibah artinya sabar dengan musibah itu ketika Allah uji, Allah berikan satu tragedi, maka rumusnya ada yang tanya, ya Rasulullah, sebaik-baiknya sabar itu yang bagaimana? Sabar yang jenisnya kayak apa? Kata baginda Rasulullah, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar yang pahalanya paling gede itu adalah sabar ketika kita dihadapi oleh musibah. Ya Allah. Sabar ketika dihadapi dengan amarah. Pertama kali sabar, tek, langsung sabar, disitulah pahala sabar. Ada orang yang sabar tapi lemot. Apa tuh? Tulalit. Oh, telat ya. Telat. Sabarnya santai gitu ya. Musibahnya kapan, habis udah emosi, udah maki-maki, udah suuzon, baru Ya Allah. Baru sadar diri ya. Baru sadar. Nah itu dia nggak dapat apa-apa. Tapi pahala yang besar bagi kesabaran adalah inda sadmatil ula, dalam hentakan pertama. Oh, langsung sadar. Langsung sadar. Susah, Nah, itu dia. Makanya karena susah, Allah berikan pahalanya yang besar. Oh, lagi mau marah nih. Iya. Contoh ya. Lagi mau marah langsung ciut gitu. Nah, itu Wah, hebat bukan itu. lebih ke ciut ya, tapi lebih ke Enggak, maksudnya merendahkan hati. si amarahnya langsung hilang. Iya, Tapi susah kayaknya. merendahkan hati itu sabar yang Tingkatannya luar betul-betul biasa ya. perlu ilmu, Iya. perlu keberanian. Misalnya di lampu merah aja, kita disenggol atau tiba-tiba disalib sama orang. Lagi rame kemarin ada Kecelakaan. ugal-ugalan ya? Iya. Masya Ya itu. Allah. Emosi itu, Bi. Gara-gara kehilangan sabar kan? Iya, nabrak semua mobil. Nah, Abis. karena nggak sabar akhirnya ya jadi emosi dan efeknya ya seperti itu. Kemudian ada lagi yang berikutnya yang cukup berat nih. Apa tuh? As-sabru indal maksiyah. Sabar. Jadi sabar untuk menghindari maksiat. Untuk menghindari, jadi kita berusaha untuk nggak maksiat aja, gimana caranya? Kalimat inda itu kan saat dia punya kesempatan berbuat maksiat. Jadi sabar saat dia bisa berbuat maksiat. Ya Allah, nggak usah lah gitu ya. Ya, misalnya ngelihat hak orang lain nih, duit atau barang orang gitu ya. Ada tuh kesempatan. Lihat Lumayan nih CCTV gitu kan. nggak ada gitu 1 kan. miliar gitu. Nah, terus nggak ada orang juga nih. Ini kalau gua ambil nggak ada yang tahu nih. Nah disitulah perlunya as-sabru indal Masya Allah. maksiyah. Sabar ketika berhadapan dengan maksiat. Ya Allah. Dan ini juga berat. Kan maksiat banyak ya. Iyalah. Maksiat ini dari kalimat bahasa Arab asa. Asa itu artinya bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang Allah mau. Jadi dia tidak sejalan dengan apa yang Allah mau. Jadi orang yang maksiat itu ketika melihat kesempatan mungkin dia nggak ada kemauan, tapi ketika ada kesempatan, Oh, bukan. Jadi kejahatan itu bukan karena niat, ya tapi karena kesempatan. Betul. Kata Bang Napi, Bi. benar. Mungkin niatnya nggak ada. Iya, tapi karena kesempatan ada, akhirnya Karena dia kesempatan melakukan ada, maksiat. gitu. Nah,
Ini yang repot. Ketika ada kesempatan tapi dia tetap nggak berniat. Ya Allah. Itu yang susah. Abi, balasan orang-orang sabar apa sih? Balasan orang-orang yang sabar. Ih, malu-malu deh ya. Orang yang sabar tuh selalu tenang sih. Orang yang sabar itu hatinya nggak pernah gelisah. Oh. Karena ya dia menghadapi segala sesuatu tidak dengan gerasak gerusuk. Santai ya? Santai, nggak emosi, Masya Allah. tetap berpikir sehat dengan hati yang jernih, pikiran yang bersih. Itu hadiah dari Allah tuh orang yang bersabar selalu bisa berpikir tenang. Tenang aja gitu ya? Tenang. As-sabru kas-sabri murun fi madaqatihi. Ini makalah. Pepatah dalam bahasa Arab, as-sabru kas-sabri. Sabar itu dia ibarat jamu obat. Aduh, Obat tuh di mana-mana pahit. pahalanya tanpa batas ya. Nah, pasti pahit. As-sabru kas-sabri, dia pahit. Lakinna awaqibahu, tapi akibat atau bukan akibat, efek dampak dari sabar itu ahla minal asal. Ahla tuh lebih manis minal asal dari madu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada orang yang bersabar, dia hidupnya tenang dan ya lebih manis dari madu. Madu itu kan dinikmati. Berarti itu mas sebenarnya kalau kita berusaha sabar akhirnya manis. Hadiah berarti Bi karena kesabaran itu. Hadiah. Wah luar biasa. Siapapun kalau makan madu pasti menikmati. Aduh. Pakai roti, hebatnya madu dicocol ke roti, pakai roti jadi. Iya. Dijadiin Madu asli ya Pak? Madu Enak asli. banget ya. Madu asli itu ciri-cirinya kalau dibawa ke rumah bini kita ngamuk. Aduh, itu madu itu asli. mah jangan Pak. Itu ngamuk. mah di madu ya? Abi closing dulu itu mah sekilas aja ya. Kan emang begitu cirinya. Madu asli itu satu. Ya cirinya kalau ditaruh di luar nggak disemutin. Boleh nggak closing dulu ini? Terus ciri yang kedua, Closing dulu ya. madu yang asli itu Closing dulu ya. kalau misalnya taruh di kulkas dia nggak beku-beku amat. Kalau datang tuh madu, saya siap Bi. Nah, itu. Siap kabur dari rumah ya. Ya udah pemirsa di rumah, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap Jadi di masalah Asma. madu, Tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih, biar badan tetap kuat selama bulan puasa. pasti dong susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood. Karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka. Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya. Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma. Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma.
Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup, daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita membahas tentang sabar ya, tentunya di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Sabar itu tentunya pahalanya tanpa batas. Sabar itu, jadi Bi, kalau misalkan kita sabar, pokoknya intinya sabar, maka akan dapat hadiah, kata Abi. Nah, hadiah-hadiahnya itu seperti apa, Bi, tentunya? Nah, orang yang sabar itu akhirnya dia bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena dengan sabar akhirnya yang harusnya dia mungkin dengan emosi badannya jadi pada sakit, dengan emosi banyak ngerugiin orang lain. Kesel gitu ya? Gitu. Dengan korupsi ngerugiin hak orang lain. Tapi dengan dia sabar, 3 sabar tadi ya. Sabar dalam taat, sabar ketika ada musibah, sabar dalam maksiat. Akhirnya dia menikmati hidup, santai aja. Karena yang dia pikir cuman apa? Ya hidup sabar cuman sekali. Ngapain dihabisin dengan hal-hal justru yang membuat banyak rugi. Jadi nggak akan pernah merugi orang yang selalu bersabar. Itulah kenapa innallaha ma'as-sabirin. Coba lihat, Allah nggak bilang orang yang paling dekat denganku orang yang sholat. Orang yang paling dekat denganku orang yang haji. Enggak. Innallaha ma'as-sabirin. Orang yang selalu bersabar. Mau dalam haji, mau dalam sholat, mau dalam puasa. Dia sabar aja dengan kategori 3 sabar tadi. Nah, orang ini akan selalu tenang. Tenang apa? Artinya ya cooling down terus. Ketika ada yang mancing, dia nggak akan kepancing. Kenapa? Karena ya udah ada Allah. Kan yang penting dalam hidup itu kita mencari penilaian Allah. Buat apa kita dibilang hebat di mata manusia, kita dibilang jagoan di mata manusia, tapi justru nggak punya nilai apa-apa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar sampai kapan sih? Ada batasnya nggak sih? Sabar bukan gini. Kita lewat di pangkalan ojek nih, tiba-tiba ada yang ngeplak pala, woi gitu. Nggak marah tuh. Kok diam aja? Iya kata Ustaz Zaki suruh sabar. Ah itu salah. Salah ya. Harus pada tempatnya ya. Harus pada Tapi tempatnya. tetap jangan emosi. Jangan emosi. Jadi kalau hidup mau tenang, lihat aja orang-orang alim. Ya Allah. Dia nggak pernah sibuk dengan emosi. Kenapa? Siapa orang yang sebenarnya gini, emosi itu kan pancingan duniawi ya. Aduh. Orang yang masih terjebak hatinya dengan duniawi, dia akan terpancing dengan emosi, amarah. Tapi kadang bentar Bi, kadang-kadang kalau orang sabar itu suka ditipu orang Bi, masalahnya. Nah gimana caranya, harus tetap sabar kah? Beda, Bagaimana? Orang sabar itu dia pembelajar. Ya Allah. Orang yang sabar itu beda antara sabar dengan tulalit ya. Nggak bisa belajar. Orang yang penyabar itu dia sabar untuk mempelajari. Jadi bukan untuk kapok berdiam nih, diri. misalkan ditipu orang nih. Terus besok-besoknya nggak iya. lagi. Karena tentunya daripada kita mengotori hati, Betul. terus kitanya takutnya nanti ke depannya nggak sabar, mending nggak usah gitu Iya. ya. Oh, masya Allah. Okay. Makanya belajar di sekolah, di pesan kakak Aurel nih, belajar mau ujian, terus baru bagi rapot kan? Alhamdulillah yang berapa kak? Jangan bilang-bilang. Oh jangan bilang-bilang. Oke. Berapa kak? Nggak boleh bilang-bilang. Jadi harus sabar. Jangan bilang-bilang Bi. Harus sabar dalam belajar itu, termasuk belajar dalam hidup ya harus banyak-banyak sabar. Kenapa? Karena kalau kita nggak sabar dalam hidup, akhirnya nggak banyak belajar. Mempelajari hidup tuh harus sabar, santai. Kenapa ayat yang pertama Allah turunkan melalui malaikat Jibril itu Iqra, bacalah. Jadi membaca, lihat orang-orang yang alim tuh selalu sabar. Contoh kita lihat guru kita Gus Baha, itu kan ilmunya keren-keren banget. Saya termasuk orang yang mengidolakan beliau karena
Masya Allah. Ilmunya betul-betul terimplementasi dari kesehariannya. Jadi apa adanya. Apa adanya. Beliau coba lihat, ya kita belajar dari siapapun ya. Saya melihat beliau sederhana, nggak neko-neko, nikmati hidup cuma pakai sarung, bergaul dengan siapapun. Aduh, kita untuk seperti itu susah. Itu beliau ya seperti kalau kita mau lihat ilmu padi ya seperti beliau. Masya Allah ya. Semakin berisi ilmunya semakin merunduk. Mudah-mudahan kalau ada yang ya murid beliau, mungkin keluarga beliau menyaksikan program ini, salam dari kami sekeluarga untuk beliau. Banyak ilmu-ilmu dari beliau yang saya pribadi mempelajari walaupun semoga sekilas. Bisa ketemu ya. Semoga bisa ketemu kita ya, insya Allah ya. Kapan waktu bisa ketemu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Karena belajar sederhana itu susah. Susah ya. Kalau belajar untuk gengsi-gengsian, flexing nggak usah belajar. Gampang ya. Itu fitrahnya manusia, bisa sombong kok gampang. Tapi menyederhanakan hidup. Hidup sederhana tuh bukan berarti pakai baju bolong-bolong, nggak. Bukan. Hidup sederhana itu artinya di hatinya ya sederhana. Nggak ada dunia, nggak ada mobil, nggak ada rumah. Di hati cuma ada Allah. Sederhana banget hatinya. Cuma ada Allah gitu. Terus belajar ya Bi ya. Nah Masya Allah mudah-mudahan. Aduh ini bahasannya sangat-sangat jadi bikin Bunda untuk terus belajar menjadi manusia lebih baik. Kesederhanaan, kesabaran, dan insya Allah gurunya Abi yang Abi sukai, yang Abi tentunya takjim sama beliau, tentunya kita juga, saya juga sebagai istri takjim, mudah-mudahan dipertemukan. Ya, insya Allah ya. Abi, kita harus pamit undur diri dari pemirsa Asmaul Husna di rumah, tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi kapan, Bi? Insya Allah besok ketemu lagi. Iya dong, karena setiap hari. Setiap sahur. Setiap sahur ya, setia ya. Insya Allah. Seperti kita saling setia Insya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Udah, kita mau pamit ya. Kembali lagi besok di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.